Di kerajaan Eldoria yang megah, di mana langit senja selalu bernuansa ungu keemasan, hiduplah seorang kesatria tanpa nama besar, hanya dikenal sebagai Alrik si Bilah Senja. Tangannya lebih terbiasa memegang gagang pedang daripada harta. Matanya lebih sering menatap medan perang daripada keindahan istana. Namun suatu hari ketika ia berdiri di aula kerajaan untuk menerima penghargaan, pandangannya tertumbuk pada permaisuri Liora, dan dunia pun berhenti berputar. Dia adalah wanita yang tercipta dari angin musim semi dan cahaya bulan. Rambutnya seperti sungai emas yang mengalir, matanya lebih biru daripada lautan di pagi hari. Dan ketika senyumnya yang samar tertuju padanya, Alrik tahu, dia telah jatuh cinta pada sesuatu yang mustahil. Karena Liora bukanlah wanita biasa. Dia adalah permaisuri, istri dari Raja Eldrick yang perkasa. Meski pernikahan mereka hanyalah ikatan politik tanpa cinta, Raja tahu hasrat terpendam istrinya, dan dalam kemarahannya yang dingin ia memberikan syarat. Jika kau ingin dirinya, bawakan aku jantung naga emas, mahkota terakhir dari makhluk purba yang tidur di Gunung Firnhal. Lakukan itu dan aku akan melepaskannya. Naga emas bukanlah sekadar monster. Ia adalah legenda yang bernafas. Makhluk yang dikatakan menyimpan kebijaksanaan abadi dan kekuatan tak terkira. Tapi Alrik tidak peduli. Untuk Liora ia akan menantang dewa sekalipun. Perjalanannya ke Gunung Firnhal adalah ziarah sunyi. Setiap langkah kakinya adalah doa. Setiap hembusan nafasnya adalah bisikan namanya. Ketika ia akhirnya berdiri di hadapan sang naga, ia tidak menemukan monster, melainkan seekor makhluk tua yang lelah. Matanya berkilau seperti dua koin emas yang tenggelam dalam lautan waktu. Kau datang untuk membunuhku, manusia kecil. Suara naga bergema dalam pikirannya, bukan di telinganya. Aku datang untuk sebuah hati, jawab Alrik. Naga itu tertawa, gemuruhnya menggetarkan gunung. Kau mencarinya di tempat yang salah. Jantungku adalah batu, darahku adalah logam, tapi ada yang lebih berharga daripadaku. Dengan cakarnya yang besar, naga menggaruk sisik di dadanya sendiri. Dan dari bawah lapisan emas, ia mengeluarkan sebuah bunga api, tumbuhan langka yang hanya mekar di jantung gunung berapi. Dikatakan abadi seperti cinta sejati. Ini yang kau butuhkan. Bawa pada rajamu, katakan padanya kau telah mengambil nyawaku. Tapi ingat kesatria, cinta tidak pernah tumbuh dari kebohongan. Alrik pulang dengan bunga api berdebar di tangannya, seperti hati yang ia bawa untuk Liora. Ketika Raja Eldrick melihatnya, wajahnya berkerut dalam kemarahan dan ketakutan. Kau berbohong. Tapi Liora bangkit dari singgasananya. Tangannya yang halus menyentuh kelopak bunga api. Tidak, bisiknya. Ini lebih berharga daripada emas manapun. Raja tahu ia kalah. Bukan oleh pedang, tapi oleh kebenaran yang lebih panas dari nafas naga. Dan ketika Alrik dan Liora berjalan keluar istana, tangan mereka terikat. Bunga api bersinar di antara mereka. Menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak membutuhkan mahar. Hanya keberanian untuk meraihnya. Di suatu senja, di suatu kerajaan, seorang kesatria dan seorang permaisuri memilih untuk hidup dalam legenda. Bukan sebagai tawanan takhta, tapi sebagai dua jiwa yang akhirnya bebas mencinta.